Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Karena papi dan mami mulai beribadah kembali di gedung gereja, maka mulai tanggal 2 Agustus 2020 kita akan beribadah sekolah minggu secara online pukul 10 pagi. Jangan lupa ya, mulai tanggal 2 Agustus 2020 kita akan mulai beribadah di rumah masing-masing pukul 10 pagi. Beritahukan teman-teman yang lain, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Lo Seven mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Lo Seven kasih. Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Lo Seven, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Lause Lia, Lause Vivi, dan Lause Eni bersama-sama mengajak anak-anak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selama 7 hari kita dipelihara Tuhan, dan hari ini kita akan berikan hari ini untuk Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bless the Lord, oh my soul.
surga, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena kasih Tuhan yang selalu ada buat kami. Tuhan memelihara kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji dan sungguh-sungguh. Tuhan yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saat kita duduk, saat kita jalan-jalan, saat kita pergi kemanapun, apakah anak-anak selalu ingat Tuhan? Anak-anak, setiap kali kita mengingat Tuhan, kesedihan biasanya hilang ya, karena kita ingat kebaikan Tuhan. Saat duduk kita senang, saat berjalan kita senang, kemanapun kita senang. Karena Tuhan selalu tolong saya. Kita nyanyikan lagu ini, duduk senang, berjalan senang. Anak-anak semuanya duduk, berdiri gitu ya jalannya. Kalau langsung di sini pakai gerakan, karena ada tempat duduk ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang. Berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Senang gak hari ini anak-anak memuji Tuhan? Harus senang, karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu memperhatikan kita. Jangankan kita manusia, anak-anak Allah, burung pipit, bunga-bunga di kebun Tuhan pelihara. Karena itu anak-anak kita terus memuji Tuhan, Allah yang luar biasa. Burung pipit tidak menabur tapi bisa makan. Bunga bakung gak meminta, gak bikin baju, tapi luar biasa indahnya. Kita nyanyikan lagu ini, burung pipit tidak menabur. Semuanya berdiri ya. Pakai gerakan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Tuhan berkati. Hari ini kita juga menerima berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Itu berkat Tuhan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kalau anak-anak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kita itu ajaib, heran, dan sungguh luar biasa. Kita mau belajar keluar biasaan Tuhan, kehebatan Tuhan melalui firman Tuhan. Betapa heranlah Yesus. Kita nyanyikan satu lagu ini dulu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Betapa heranlah, 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 betapa heranlah Yesusku. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah Yesusku. Betapa heranlah. Betapa heranlah, 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 betapa heranlah Yesusku. Apa yang tak diduga
kami Tuhan. Kami siapkan telinga kami untuk kami mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, berbuah dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong juga lause kami yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada lause kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Siska. Kita siapkan Alkitab kita. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Lause Siska. Apa kabar semua? Semua dalam keadaan baik dan sehat ya, puji Tuhan. Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, semua duduk yang manis dan rapih ya. Tadi Lause kesini lari-lari ya, buru-buru sih. Sekarang Lause haus, merasa pengen minum nih. Aduh kering, Lause lupa bawa air minum. Lupa nih gimana ya? Coba Lause cari di sini ada air nggak ya? Cari nggak di sini ada air nggak? Aduh, ada air nggak di sini? Waduh, nggak ada air. Waduh gimana ya? Udah haus banget, tenggorokan kering. Aduh, bisa tolong minta seseorang ambilkan air minum buat Lause? Oh iya, terima kasih Lause Lia. Makasih. Lause minum dulu ya. Ini haus banget ya. Sorry. Makasih ya Lause Lia. Aduh, sekarang Lause merasa segar sekali setelah minum air yang enak sekali ya. Aduh, tadinya kehausan sekarang segar, puji Tuhan ya. Nah, anak-anak pernah merasa haus sekali. Misalnya abis pulang main basket, atau abis lari-lari, atau abis sepedahan. Haus banget, padahal nggak bawa air minum. Dan air minum misalnya udah habis ya. Rasanya gimana? Kesel ya? Pengen marah? Pengen ngomel-ngomel boleh nggak ya? Nah, ada orang yang marah-marah dan ngomel-ngomel karena nggak ada air minum. Yuk kita dengar ceritanya ya. Nah, setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel harus melintasi padang gurun yang sangat luas sekali. Kita sudah dengar ceritanya, bagaimana Tuhan memimpin dan menyertai perjalanan mereka selama di padang gurun. Kalau siang ada tiang awan, kalau malam ada tiang api. Lalu mereka pengen makan daging, Tuhan kasih apa? Burung puyuh. Ya, terbang dari atas tuh banyak. Kalau mereka pengen makan roti, Tuhan kasih apa? Kasih mana dari surga yang manis dan lezat. Tuhan tuh sungguh baik ya. Nah, setelah mereka berjalan jauh sekali ya, melewati persinggahan demi persinggahan, tibalah mereka di sebuah tempat yang bernama Rafidim. Di situ tiang awan berhenti. Itu tandanya mereka harus berkemah di tempat itu. Nah, sekarang kita mau lihat ya, tempat seperti apa Rafidim itu, bagus apa enggak, asik apa enggak. Mereka juga orang Israel mulai mencari tahu bagaimana tempat bernama Rafidim itu. Mereka mulai melihat-lihat, baguskah tempatnya? Ternyata sejauh mata memandang hanya ada hamparan pasir, batu-batu, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada rumput, tidak ada pohon. Nah, di situ mereka baru lihat. Dan celakanya tidak ada air di situ. Padahal mereka sudah kehabisan bekal air minum. Mereka sangat kehausan, dahaga, pengen minum. Lalu mereka mulai mencari air ya, mencari putar-putar, jalan-jalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang cari air. Ketemu enggak? Enggak ada sungai, enggak ada mata air. Tidak ada setetes pun air. Nah, mereka mulai cemberut. Mereka mulai ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Lalu mereka sama-sama pergi kepada Musa. Ya, Musa, di sini nggak ada air. Kami haus, beri kami minum. Ngapain kamu juga membawa kami keluar dari Mesir? Di sini sampai di padang gurun, betul-betul sengsara, nggak ada apa-apa. Kamu mau membiarkan kami semua mati kehausan di sini ya? Wah,
benar-benar ya bangsa Israel mereka sangat frustasi ya. Di sini ada Tuhan nggak? Sekarang Tuhan di mana? Mereka frustasi karena jauh kemana-mana. Nggak ada tukang makanan, nggak ada tukang jual air. Mereka kehausan dan dahaga, capek, lelah. Akhirnya mereka mengambil batu-batu dikumpulin. Ayo kumpulin batu. Buat apa sih batu itu? Ternyata mereka membawanya kepada Musa. Buat apa? Ternyata mereka mau mencelakai Musa. Mereka mau melempar batu itu kepada Musa. Wah, Musa hatinya jadi galau, jadi takut ya. Musa cepat-cepat berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah, apa yang harus kulakukan kepada bangsa ini? Tuhan, tolonglah. Apakah Tuhan mendengar di tengah padang pasir itu? Apakah Tuhan hadir? Tuhan menjawab dan berfirman kepada Musa. Musa, berjalanlah di depan bangsa Israel dan bawalah beberapa orang tua-tua, bawalah juga tongkatmu itu, pergilah. Aku akan berdiri di depan di atas gunung batu dan kau pukul gunung batu itu dengan tongkatmu, nanti akan keluar air supaya mereka dapat minum. Di padang pasir, gunung batu, ada air. Mustahil ya. Tapi Musa percaya. Musa taat dan melakukan perintah Tuhan. Musa segera mengumpulkan tua-tua Israel yang masih ngomel-ngomel itu. Ayo Pak, kita pergi ke gunung batu. Mereka menurut dan dibawa pergi ke gunung batu di Horeb. Ya, sampai di gunung batu itu Musa menurut perintah Tuhan memukul tongkatnya ke gunung batu itu. Ketruk. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gunung batu itu membelah ya. Gunung batu yang besar membelah, keluarlah air yang banyak melimpah-limpah sampai muncrat seperti air terjun, banyak sekali ya, air yang jernih dan segar. Nah, semua bangsa Israel yang tadinya marah-marah dan ngomel-ngomel, mereka melihat dengan takjub. Wah, mukjizat ya, ada air, hore, semua sangat senang gembira, ada air. Bergegas semua ya, anak-anak, orang dewasa, bahkan binatang ternak semua minum dan menyegarkan diri. Semua sekarang tidak kehausan lagi. Semua sekarang gembira. Masih marah-marah enggak? Enggak. Mereka sekarang gembira, sangat puas karena sekarang mereka percaya karena Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan ada di padang gurun itu dan menyediakan air yang mereka butuhkan. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita dapat melihat dan mengerti bahwa Tuhan itu sungguh teramat baik. Dia mengerti kebutuhan anak-anaknya meskipun di tempat yang sulit, di situasi yang sulit. Tuhan itu begitu baik, peduli dan pasti akan siap sedia menolong. Oleh sebab itu anak-anak, sekarang kita harus terus percaya kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongannya. Misalnya seperti situasi sekarang ini ya, yang serba tidak pasti. Kita belum bisa pergi ke sekolah, kita belum bisa pergi ke gereja, kita nggak bisa kemana-mana. Membingungkan bukan? Tidak ada kepastian, bikin bingung dan galau. Papa mama juga bingung sama ya. Nah, tapi kita tidak usah takut dan khawatir. Sebab Allah yang kita percaya adalah Allah yang peduli. Allah yang mengerti. Allah yang mengetahui kebutuhan kita. Allah yang mencukupkan kita. Bahkan Allah yang memelihara kita setiap saat. Ya, kita harus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, ada janji Tuhan yang begitu indah di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah itu akan memenuhi segala keperluanmu. Karena Dia adalah Allah yang kaya, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Nah, ini akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus.
Ya, kita coba lagi ya. Kita ikuti bersama-sama ayat hafalan ini ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Once more time ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa ya untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu peduli kepada kami dan memelihara kami, bahkan menyertai kami. Di dalam situasi apapun, ajar kami untuk percaya dan berharap kepada pertolongan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak khawatir, tidak takut, karena Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Tuhan yang akan selalu menopang kami, menguatkan kami, bahkan memelihara kehidupan kami. Kami tidak ada akan kekurangan kalau kami hidup di dalam iman kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berkati setiap anak-anak yang ibadah di rumah. Beri semua anak-anak kesehatan, kekuatan untuk terus boleh semangat dan sukacita selalu. Biarlah kami minggu depan boleh mengikuti ibadah online kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini sampai di sini ya. Sampai ketemu minggu depan di GKI Sion Sunday School. Dadah. Nah, anak-anak, benarkan firman Tuhan menceritakan betapa besarnya kuasa Tuhan. Tuhan sayang sama kita dan Dia menunjukkan kekuasaan yang besar kepada umatnya untuk memelihara umatnya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Kita nyanyikan lagu ini sambil berdiri ya, pakai gerakan ikuti langsung, oke? Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. 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 Ingat selalu memuji Tuhan. Setiap hati kita merasa sedih ataupun saat kita bahagia, pujilah Tuhan. Katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Anak-anak, ibadah online sampai di sini sekolah minggunya ya. Saya harap kalian semua tetap setia. Karena sepertinya masih lama kita ketemu di gereja ya. Jadi tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu khususkan untuk Tuhan. Berapa jam? Sebentar ya. Tapi kita khususkan waktu untuk Tuhan. Persiapkan diri, persiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Beribadah bersama dengan adik kakak atau sendiri di rumah nggak apa-apa ya. Karena ada Lause menemani di sini, oke? Pengumumannya, persembahan bisa ditransfer ya, nomor rekeningnya dikasih sama Lause Konven ya, ada pengumumannya. Kalau susah nggak bisa, boleh dikumpulkan di amplop, masukin di amplop, titip ke papi atau mami atau mama papa yang ke gereja, kasihin ke Lause Caca, ke Lause Konven atau siapa Lause yang ketemu di sana ya. Anak kita harus setia kepada Tuhan karena Tuhan sangat cinta kita. Tetap jaga kesehatan. Apalagi Lause ini? Rajin belajar. Belajar, rajin berdoa.
dan taat sama orang tua terlebih Tuhan. Kita berdoa, kita bangkit, tetap bangkit berdiri ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah hari ini boleh terlaksana dan kami boleh mengikuti. Itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami senang mendengarkan firman Tuhan. Kami mengenal Tuhan lebih dekat melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Lausi. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan dari pandemi virus COVID-19 ini. Biar Tuhan yang menolong kami semua bersabar dan tetap kuat, bertahan dan setia kepada Tuhan di saat kami melakukan berbagai kegiatan kami. Kami tahu Tuhan akan menolong kami melewati masa-masa ini. Tuhan juga menolong kami saat kami belajar online. Tuhan ajar kami untuk taat pada guru dan kepada orang tua. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami. Biarlah Tuhan memberkati terus mereka semua dengan kesabaran, dan Tuhan berkati juga seluruh kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak dan Lausilia, Vivi, Eni. semuanya ceria. Dadah.